Untuk Khalid, kemungkinan besar akan pergi ke XP seperti apa yang sudah disebutkan oleh Mawa. Dan Pove di mana? Mid. Mid. Ya, Di tangan Pove dari View ya. Iya. Dan dia akan bisa lebih gampang lagi untuk diselamatkan karena jalan barengnya bakal selalu bersama dengan Matilda. Ini Tapi- kombonya juga cukup serem sih Iya. trio midnya. Cuman di satu sisi, ini membuat mereka juga jadi hero-hero melee semua loh. Guinevere melee, iya kan? Sementara dari Khalid dan juga Pove Betul, betul. sama gitu loh. Matilda ya sama juga benar. gitu loh. Harus mendekatkan jaraknya juga gitu loh. Terus. Tapi Lilia dan juga Tigreal, nah nih dia nih. Nih bagus nih ya. Berarti akan ada pemaksaan untuk penggunaan Purify nanti di Oke. tangan Ogwen. Akan seperti apa nanti kombo-kombo yang akan dijalankan oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi satu hero terakhir, Marksman seperti apa yang akan dibawa oleh Brand. Ixian yang akan diambil karena masih bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Yep. Masih ada Flicker juga nanti untuk bisa kabur, tapi dengan hero jarak dekat yang sudah dipakai ya. Ini Lilia, ini Sans akan punya peranan yang penting. Efek slow-nya dia, efek burn down-nya dia nanti untuk nge-burst secara perlahan ke Khalid dan juga ke Povius. Oke lah untuk kalau Ixia memang mau diambil. Cuman mereka memang benar-benar harus aware terhadap rerumputan yang ada gitu loh. Karena kita tahu ya Ixia tidak ada escape ability selain Flicker yang mungkin dia bawa gitu. Yes, dengan adanya Clean ada trapping recoil nanti untuk Iya. bisa mundur sedikit nih, nggak jauh-jauh banget. Tapi Iya. bisa menjebak juga. Setelahnya tidak ada. Tarik ulur itu kiting sih biasanya yang akan dilakukan oleh Nah, Clean ya. oke, Clean itu dia teman-teman. Quick draw-nya kita tahu ya bagaimana damage-nya. Buset dah awal-awal itu kalau emang masuk semua nyeri parah. Jadi buat kalian, yuk kita berikan support yang begitu besar terhadap Onyx yang sesaat lagi akan langsung berhadapan dengan sang juara dari Filipina. AP Brand, boleh kita coba lihat di kolom komen. One mission, one glory. Yes, hashtag One Mission One Glory. Tentunya untuk memberikan dukungan penuh untuk tim Onyx, satu-satunya perwakilan dari tim Indonesia. Satu langkah lagi untuk mencetak sejarah mereka dan melengkapi Golden Road mereka di tahun ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita menuju langsung ke Land of Dan juga di kolom komen ramaikan coba. Let's go! Love warna kuningnya coba Coba nih, love menandakan kuning ya. nih kita support Onyx nih ya kan. Dua berarti loh. Warna kuning. Onyx parah nih. Guys, Kairi. Let's go lah Kairi, yuk. Farming secepat mungkin Kairi biar nanti damage dari fracture-nya Besar. Dan langsung juga nabrak hilang lah. masih diganggu oleh Ogwen. Dan kita tahu bagaimana proses farming dari Nolan sendiri. Ini cepet banget bisa dibilang. Ya. Salah satu hero yang memang punya potensi untuk dapetin level 15 di bawah menit ke-10. Waduh, Keyboy-nya nih kejebak sendirian nih. Tapi di bagian belakang tubuhnya ada dua orang yang memang selalu membayangi pula antara Pio dan juga Ogwen. Tapi dari deretan set talent emblemnya seperti ini, Am. Yes, Wilder Blessing yang tetap dipakai oleh Keyboy lebih memudahkan dia untuk melakukan rotasi dan lebih mobile juga. Dan di boots ternyata ya Firmness, pakai Festival of Blood, pakai Brave Sweat full merah dia. iya. Jadi Biar lebih ini ya, eh, sustain tapi sustain. juga ada tambahan untuk Lifesteal, region-nya, betul. lifestyle-nya juga. Dan Kibo juga bawa ini kok, Cobra Smite. ya dapat tambahan 5% itu Hmm. cukup oke lah dan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara yang ada slow tempo yang sedang terjadi sekarang. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana pergerakan dari Kairi ya. Ini bakal menuju kemana dulu? Apakah langsung ke geng ke Gold Lane atau membantu EXP untuk setup mereka nanti di turtle lebih mudah? Tapi dari masing-masing marksman-nya ataupun god laner-nya itu membawa warrior boot dia ya. Untuk Bruno, kita sering banget ngelihat kalau dia menggunakan sepatu mana gitu loh. Untuk bisa ngeboost lagi dari regen mana yang dia milikin. Karena penggunaan dari mana yang cukup boros pula. Main boros ya. Nah, ngakalinnya seperti apa Om kira-kira nih kalau kayak begini di Cimomo nih? Lebih Wah. hemat aja gak sih? Harus lebih hemat. Lebih hemat aja kalau memang udah separuh atau ada waktu buat recall ya udah. Ya recall dulu. Mau gitu gak ya. mau recall aja dulu. Oke. Tapi sekarang dengan berjalannya satu wave minion yang jauh lebih mendekat ke arah dari Flaptasy, dia benar-benar membuat aliran dari wave minion tersebut diberhentikan terlebih dahulu. Tapi sekarang udah level 4 duluan. Untuk dari boots-nya sudah mulai bergerak ke bagian depan. Dan penalty zone udah mulai lagi lompat ke bagian depan. Tapi ternyata turtle-nya berhasil langsung diamankan juga. Dan sekarang Keyboy-nya masih melakukan pertempuran dia tersebut. Malah ada dua player yang memiliki oleh Oni pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan Kairi-nya dikejar habis-habisan, untung Pio mundur kembali. Iya, dan ternyata memang kombonya bagus banget ya tadi dari AP Brand juga. Menunggu memang posisi dari Boots untuk maju duluan dengan penalty zone. Yep. Lalu tiba-tiba ketika retry memang udah didapatkan oleh Kaltizi,
dari seorang Flaptizi masih datang. Waduh, digangguin dong tadi. Lagi mau makan fire beetle-nya malah udah ada Flaptizi yang memang mendekat. Dan Boots sekarang tertinggal satu level akibat tadi flicker penalty zone-nya yang memang sudah terlihat. Ya, ada juga cukup jauh ya untuk perbedaan levelnya sebenarnya sih antara Boots dan juga Flaptizi. Tapi dua hero statistik ini punya win rate yang bagus banget. 80, ya hampir lah 84% kalau kita bilang. Iya. Oh, ini juga pernah bawain combo Guinevere Matilda ini. Karena memang bisa nyelamatin Guinevere ya kalau udah terperangkap di garis depan. Kalau Augen mau mendarat ke arah mana dan Augennya ternyata numpang lewat saja, numpang muter saja. Flaptizi di tempat yang berbeda, 2 level loh perbedaannya. Wow, dan dari 3 pemain tim AP Brand, mereka di awal memang sedikit unggul ya dari segi goldnya. Dengan adanya turtle juga yang diamankan oleh AP Brand. Buset dah itu Augen, tapi ternyata sekarang untuk Kairi. Dengan Fracture yang milikin pun dia memiliki satu efek anti-sis yang bisa menyelamatkan dirinya dari Spatial Migration ataupun Violet Requiem. Wow, ini butuh banget ya, apalagi dari sisi purple buff yang bakal di-raid langsung oleh AP Brand, melihat bagaimana potensi mereka bisa nabrak. Buset, dilompatin lagi dong. Dan sekarang Spatial Migration-nya sudah connect karena masih dalam masa cooldown juga untuk Fracture yang dimiliki. Tapi dilompatin kembali dan Keyboy-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan Burst-nya sekarang mulai mendekat. Augen yang memanggil lagi pergerakan di mana Piu-nya berhasil langsung bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wah, 2 pemain harus tumbang dari Onyx. Dan kali ini belum ada 1 poin balasan dari tim Onyx. Dan memang agak sedikit sulit ya untuk ngelihat dari early. Dimana dari Flaptizi benar-benar bisa mainin rotasi yang cukup cepat juga. Dan juga adanya Purify Respect ya, yang dipakai oleh Piu tadi. Cukup mengagetkan memang. Tapi dia punya Purify yang berarti dia bakal selamat semisalnya ada Implosion yang sudah dilepaskan. Iya. Yap. Sementara sekarang Kairi level 7 dari pergerakan Flaptizi udah level 8. Tapi Kairi harus mundur kembali. Cycling Eagle-nya nabrak pula ke arah dari Keyboy. Tapi Keyboy belum menemukan momentumnya sejauh ini. Dan juga ada penalty zone. Tapi mereka mundur kembali. Turtle-nya berhasil lagi diamankan. Dilompatin dengan Spatial Migration. Violet Requiem langsung dikeluarkan pula. Tapi Burst-nya terkurung di area tersebut lagi dan lagi. Mereka mendapatkan sebuah tekanan. Wah, ini tekanan yang bahkan dari semenjak turtle yang pertama ya. Bener-bener nggak berhenti untuk tim Onyx dan kayaknya memang damage-nya juga belum dimiliki sih. Suns bahkan di sini memang agak sedikit terpressure juga dengan adanya pergerakan lagi-lagi Augen dengan Matilda-nya. Ya, dan itu juga Augen dengan satu flash of the Oasis akan membuat rekan-rekannya jauh lebih terjaga juga. Damage-nya berasa kan sekarang Flaptizi levelnya padahal di atas dari Kairi loh. Harusnya ada perbedaan atribut tadi yang membuat damage-nya agak tertahan ya. Sebenarnya yang paling mengkhawatirkan bagaimana Boots ini tertinggal level atas Flaptizi. Dan ini lebih mudah lagi jelas dari Flaptizi untuk punya item, untuk bisa ngedeal damage ke Boots. Iya. Itu cewek aja ngebantuin loh untuk emang ngecicil dulu ke arah dari purple buff-nya agar nanti dari Kairi datang udah langsung sikat aja. Tapi di bagian bawah outer turret-nya berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan satu objektif. Flaptizi, Spatial Migration tadi ke depannya berbeda, penalty zone yang udah mulai masuk. Kita lihat saja dan sekarang ada satu impulsion lagi yang udah mulai menjadi ke arah beberapa player tapi didorong lagi dengan satu Signamer. Violet Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Ceweknya berhasil dihancurkan tapi sedikit lagi bisa hanya saja sekarang Flaptizi dengan adanya Guinevere tapi Black sudah dikeluarkan dan juga pergi ke tempat yang berbeda tapi Suns-nya dikerek habis-habisan menyisakan Keyboy dan juga Boots. Begitu sulit kombinasi dari beberapa hero ini dimiliki oleh pemain dari Brand. Ini perkara memang adanya Matilda sih sebenarnya. Jadi kitingnya ini bagus banget untuk Flaptizi yang sebenarnya tadi udah kelihatan low banget. Karena udah kena cicil dari Suns, kena cicil dari Kairi. Tapi karena ada guiding wind dari Augen, Flaptizi-nya jadi nggak ke-pick off. Ya, dan ini lini untuk di gold, di EXP ini benar-benar dipegang oleh AP Brand. Untuk clean-nya punya Endless Battle. Berserker sebentar lagi bisa dilakukan oleh dia juga. Dan untuk tim fight-nya ya jelas, Augen yang hadir. Augen dengan satu flash off di Oasis juga tadi selalu bisa menciptakan peluang ketika ada yang terkena penalty zone. Jadi seakan-akan penalty zone Boots ini menjadi sia-sia. Gimana lagi ya, itu tadi yang udah kita ceritakan di awal ataupun kita prediksi di awal ya. Kalau untuk dari Augen-nya, dia lah yang akan mengambil peran untuk bisa menjemput lagi ke arah rekan-rekannya yang emang dalam keadaan sekarang. Dari Onyx sendiri punya beberapa damage yang emang bisa ngeburst secepat mungkin ya Cimomo ya. Iya. Tapi apalah daya dengan sepersekian detik itu yang dimanfaatkan, dia ditarik, dia dipanggil, selamat lagi. Dan bisa dibilang semua tim fight dari AP Brand tuh benar-benar selalu ada follow up sisinya sih Pak Pulu. Iya. Keambil purple Dan buff-nya. sekarang purple buff-nya keambil, levelnya juga tertinggal cewek. Akankah langsung dilompatin ke Flaptizi? Cukup dia menjaga, nggak mau melakukan banyak hal. Karena untuk maju sedikit ke atas, itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quick draw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka benar-benar di-push habis-habisan. Semua objektif jungle-nya benar-benar dimakanin oleh AP Brand. Yap,
So mereka tertinggal dari level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimauda sekarang. Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang. Kombinasi dengan Raging Sandstorm yang begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari BH. Ya itu kombinasi juga yang terjadi tadi, sinergi yang dilakukan dari Spatial Migration, lompat dari Valkyrie Coil dan juga di follow up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Yap. Ini 5 playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya, walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah. Dari satu inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Kairi masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi terlalu beresiko dan Kairi pun harus pulang. Harus pulang sih karena pergerakan dari pemain-pemain AP Brand mereka cukup pekat tentunya. Dengan split push yang dilakukan oleh Kairi. Sementara dari in-game equipment yang memang ngebuat Onyx ini tertinggal hampir menyentuh 8.000 di menit ke-8 ini kok. Iya, dimana yang tadi hampir dekat sebenarnya dari Romornya, tapi sekarang sudah mulai menjauh juga untuk Ogwen-nya. Jadi benar-benar dari segala lini sekarang sudah dipegang oleh AP Brand. Mereka sudah cukup unggul, mereka tinggal mengkotakin saja agar Onyx tidak terlalu jadi tidak mendapatkan momentum. Yap. Waduh, beda 3 level, penalty zone dikeluarkan kembali. Tapi Raging Sandstorm menyelamatkan Flaptazy. Pertempurannya kembali terjadi, mau gak mau. Kairi benar-benar di all in di area tersebut. Wah, ternyata dengan adanya Special Migration dan juga Ogwen di sini yang bisa menggunakan Guiding Wind, kalau TZ ketika Valkyrie Coil nggak kena, dia tinggal diselamatkan lagi. Betul. Dengan Guiding Wind. Dan itu selalu terjadi juga kan. Iya. Oke lah, sekarang cewek sudah punya Berserker, tapi untuk bisa head to head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi, karena secara level juga mereka tertinggal jauh. Sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan, dari Kaltezia udah level 12, Kairi masih level 11, masih bisa mepet ya ke arah levelingnya. Jadi nanti pun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif, ya udah masih dempet gitu loh, masih dekat. Kaltezia terus sampai maghrib begitu. Terus. Oh di sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya, duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi ya mungkin ini bakal jadi satu momen yang harus dimaksimalkan ya sama Onyx menurut aku. Kayak mereka harus benar-benar nunggu celah di mana Boots bisa masuk dengan penalty zone, lalu cewek juga udah siap dengan beberapa item untuk ngasih damage ke arah pemain-pemain AP Brand. Kalau enggak ini bakal jadi marah bahaya Onyx. Mereka sekarang harus melakukan defense di mana Lordnya udah mulai bergerak di area atas. Dan kombinasi dari tiap-tiap hero yang dimiliki oleh AP Brand juga udah jalan banget loh dari tadi. Entah dengan Spatial Migration lalu ada Raging Sandstorm gitu loh. Dilompatin lagi dengan adanya Popheus, capek banget begitu banyak. Dire emang benar-benar bisa komit terhadap sebuah teamfight dan sekarang cycling itu-nya nabrak arah Boots, akan Boots memberanikan diri untuk lompat ke bagian depan tapi terlalu beresiko dan mereka mundur kembali dengan adanya Lord yang udah langsung dihilangkan. Tapi Keyboy ketahuan posisinya, akankah Keyboy langsung mau dialih tapi didorong dengan satu Secret Hammer. Impulsion yang mau dikeluarkan kah? Tidak, dia flicker dulu saja. Iya, setidaknya Keyboy tidak terpick off tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu point kill pun kok Wawa. Iya, dan ini memang coveran dari AP Brand yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinergi mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Dari goalnya lihat bagaimana cewek ini terlihat cukup sulit untuk bisa diadu head to head. Berhadapan dengan Clean. Dengan satu quick draw itu damage-nya akan berkali-kali lipat. Waduh, Spatial Migration dan connect pula. Tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak di tersebut. Tapi untung Boots masih bisa mempertahankan diri. Masih bisa defense tentunya berkat bantuan Bestarat juga. Dan AP Brand mereka tidak ingin mengambil langkah gegabah, mereka akan mundur dulu juga. Dan sekali lagi dari AP Brand mereka sudah menang level, mereka sudah menang item, mereka tinggal menjaga bagaimana konsisten mereka untuk bisa mengambil objektif. Dan itu yang sudah atau sedang mereka lakukan sekarang. Dan menang level ini jelas menjadi salah satu faktor penentu juga untuk AP Brand tadi. Apalagi untuk level retribution. Tapi ini adalah Onyx ya, kita tahu, kita pernah ngeliat Onyx tertinggal sebagaimana bentuknya. Tapi Onyx bisa ngembalikan keadaan. Jadi kita lihat saja seperti apa lagi nanti strategi yang akan mereka lakukan. Counter setup seperti apa lagi yang akan mereka lakukan untuk bisa ngebalikin dari apa yang sudah dilakukan oleh AP Brand. Iya, tentunya lagi-lagi seperti yang aku bahas ya, celahnya sih harus benar-benar didapetin sama Onyx. Tapi ya tentunya AP Brand dengan keunggulan 10.000 net worth di tangan, ini tentunya dari segi item udah unggul banget. Kecuali Onyx bisa drag game ini sampai kalah menuju mid to the late game. Sampai benar-benar bikin Bruno-nya udah jadi. Bersama dengan Sans,
ini kemungkinan besar Onyx masih bisa dapetin kesempatan untuk ngembaliin keadaan. Betul. Oke, terakhir gua ngeliat Onyx kayak gini, ingat yang di MPL Indonesia, Onyx lawan BTR? Yang Ya. Kairi ketinggalan sampai dengan 7 level apa? 7 apa 8 Kan level? ada Hilda ya. Iya, Aku iya juga. ingat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mereka benar-benar bisa menyamakan kedudukan di bawah di drag late game, disamakan dari sisi levelingnya. Jadi sabar teman-teman ya di luar sana ya. Jadi coach online yang gue lihat di kolom komen, sabar dulu bro. Betul. Sebelum dari base utamanya hancur, ini semua masih bisa terjadi. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Iya. Apa komen lu? Beda 10.000 kocak. Mungkin Anda kalau bermain bisa 20.000 ini ya perbedaannya. Lawan yang harus dihadapin ini adalah juara dari Betul. Filipina. Iya, dan juga sebenarnya ini juga masih best of series ya. Iya, ini Jadi, juga best of 5 series aku gitu. rasa game pertama ini mungkin Slow aja. masih bisa dibilang mungkin akan jadi pelajaran juga untuk tim Onyx yang dimana dari perbedaan network memang terlihat berbeda jauh dari sisi kedua god laner kok. Ya, tapi satu yang pasti sekarang Ogwen tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mulai di-build juga, tadi ada satu Dreadnought Armor yang ada di sana. Jadi bisa jadi dia build-nya ke anti-Cuirass setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke, dan Lord kembali berjalan lagi-lagi menuju ke area turret base yang langsung dipecahkan. Yap. Sementara sekarang, weh, ada sebuah pergerakan Keltesinya untuk Suns masih punya Black Shoes, mau nggak mau. Mau nggak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoes-nya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Peo. Tetap menjaga badan di bagian depan, mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi barusan ranking sentrumnya, Boots-nya sudah memberikan pula penalty zone. Tapi itu pada berbeda, Kairi untungnya masih berhasil pergi karena Keltesi. Tapi sekedar merata dulu lalu dikeluarkan, coba lihat Keltesinya. Masih menjadi orang terdepan, bahkan sekarang Peo-nya kembali dipanggil dan Peo-nya selamat. Wah, view-nya nggak tumbang dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetin satu momen. Cuma memang tim fight-nya agak sedikit terpisah di area atas tadi. Ya, dan juga mungkin ya dari item mereka yang belum memadai di sini. Iya, damage-nya belum maksimal sih kok. Betul, karena untuk item defense juga dari Epic Brand mereka sudah selesai dengan keunggulan gold seperti ini. Dan ini masih bisa ditahan oleh Onyx. Ini Onyx, untuk chance mereka jelas adalah mencari momentum kapan. Didorong oleh Waduh, Kiboy. didorong ini dia sebuah momentum kan, dan harusnya lagi dan lagi penalti selalu langsung dikeluarkan dan connect pula ke arah beberapa player. Namun dengan adanya guiding wind dan juga flash of the assist memberikan impact di mana HP-nya ada lagi. Iya, dan lagi-lagi nggak ada yang tumbang dari AP Brand. Permainan tarik ulur yang begitu sabar, meskipun tadi kita ngelihat Kiboy udah bagus banget ya untuk masuk dan bahkan nge-secret 2-3 pemain tadi. Tapi lagi-lagi guiding win dari seorang Ogwen kok. Ya, itu dia. Matilda yang memang cukup merepotkan dan dia build-nya ke Athena Shield. Athena ya. Ya, Dreadnought langsung ke Athena Shield juga. Jadi ada defense item hanya dengan mengandalkan satu Flash of the Oasis seperti biasa. Dan juga bersama dengan Favor yang dipakai. Ya, mungkin dari armornya juga tidak akan dijadikan full ya. Sebenarnya dari Dreadnought armornya, dia bisa menuju ke arah Immortality kalau memang diinginkan. Biar untuk lebih safe lagi posisi dari seorang Ogwen. Tidak mudah untuk ditembangkan. Ini dari tadi juga bisa dibilang ini adalah pick off aja kan yang dilakukan oleh pemain dari Brand. Hmm. Gak ada team fight yang benar-benar terjadi yang cukup lama. Karena dengan perbedaan level juga pemain Onyx juga bakal sanggup gitu loh. Untuk bisa menghadapi dengan segala apapun yang udah dimiliki oleh pemain dari Heavy Brand. Wow, oke. Great Dragon Spear untuk Super Marco ya. Cukup tajam dan ini sudah punya damage yang memadai. Jadi mungkin seperti Kairi kalau maju seorang diri tanpa recoveran. Ini bisa langsung di one shot sama dia. Nah cuman ini dia. Dari Onyx mereka sejauh ini berhasil ya membawa ini menuju ke arah late. Ini udah menit 16 loh. Ini. Masing-masing dari player udah akan mencapai dari level 15. Dari itemnya juga mungkin udah berkumpul. Sementara sekarang Violet Crime udah langsung dikeluarkan. Kiboy-nya sendiri di bagian depan dan Kiboy terjebak. Kiboy berhasil dihancurkan. Mereka nggak segan-segan untuk all in. Bahkan itu hanya seorang rumor. Tigas juga. Tigas juga. Nah, karena kalau tadi sampai lepas bisa jadi ada implosion yang diciptakan juga. Tapi lihat bagaimana Kiboy juga implosionnya masih belum kepakai. Iya. Jadi instannya dia ini benar-benar di lock sama sekali. Gak gerak. Gak dikasih loh. Gak dikasih nafas dikit pun. Bener-bener langsung di-all-in dan ceweknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu wave ini bagai bawah dan Kairinya sudah hadir kembali. Coba lihat sedikit lagi bisa Flaptesinya masih bisa mengeluarkan ke arah Quicksand Guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen yang udah dikeluarkan. Akankah dengan satu momen slow yang memang bisa diberhentikan ataupun dibuat oleh Suns bisa membantu rekan-rekannya? Ini damage-nya dari Super Marco benar-benar udah sakit banget sih. Apalagi View juga ngecicil-cicil kan untuk narik dengan airnya itu. Benar-benar ngebuat pemain-pemain dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang
Lord kembali berjalan 40. Yap, Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat, 4 player ada di tengah. Dari bawah, Flaptzy-nya mungkin akan langsung bisa wrecking Sandstorm dari arah tersebut. Tapi Lordnya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Burst-nya mulai maju lagi, sedikit lagi bersisa. Ada satu Winter Touch udah dikeluarkan pula dan dipanggil kembali. Astaga. Lagi dan lagi menjadi masalah Matildanya. Wah, view-nya nggak tumbang untuk ke yang kesekian kali lagi. Wah, Iya, dan itu seakan-akan ngebet juga. Winter yang dipakai sembari menunggu untuk ada 3 win dan akhirnya dia bisa kabur. Dan ini ya untuk itemnya. Dari Onyx mereka belum full item jelas, sedangkan AP Brand sudah full item sedari tadi. Gold gap yang jelas terlihat ini ada di EXP lane. Karena dari Khalidnya punya si Halberd, punya item damage yang sangat-sangat memadai untuk bisa melakukan one hit. Mungkin ke arah dari Sans atau bahkan dengan Kairinya juga. Yep. Jadi ujung tombak sekarang ini ada di Sans. Itu DHS juga udah langsung diambil sama Bruno biar mempercepat lagi karena damage-nya nanti yang bisa dihantarkan. Tapi apalah daya ya. Matildanya ini loh. Iya, itu Sukses menjadi tim SAR dari tadi. misi penyelamatannya banyak. Misi penyelatannya Iya. berhasil, KPI-nya tinggi itu. langsung achieve target terus ya. Tiap bulan tutup buku ya. Tapi ya Augun juga positioningnya bagus. Jadi kayak sulit banget buat ditangkap sama pemain-pemain dari Onyx sih. Yap. Dan ngelihat Kiboy yang sebenarnya memang masih punya implosion. Dia nunggu sebenarnya momen Boots untuk maju dengan satu bawah penalty zone. Karena kalau dia yang maju untuk flicker, Waduh. oke. Sekarang malah Oke. ditabrak. Nah itu dia tuh, Cycling Eagle tadi udah langsung nabrak. Augennya mundur kembali, tapi Sans cukup berani menjadi orang terdepan mencari informasi. Sans! Mantep pedas, coba lihat Sans ya. Tidak gentar mentalnya bro. Tenang, ini udah menuju ke arah late game. Dan Onyx kali ini memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan yang dimiliki oleh pemain-pemain Free Brand. Tapi Oke. lihat cewek tuh. Itu dia, gabungan damage yang dihasilkan. Tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan. Dan Sansa berhasil mundur. Ada beberapa player di Paulsen yang udah mulai kena penalti zone langsung dikeluarkan. Dan pertempuran kembali terjadi dan satu shutdown pun tercipta. Flaptzy berhasil dihancurkan. Akankah ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Karena sekarang Sansa benar-benar dikejar habis-habisan. Dia mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa mendapatkan pergagasan. Tapi Sansnya berhasil menggocek ke arah beberapa player. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah, ternyata Kaltizinya datang dari arah kanan bawah. Dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Ya itu mengejutkan memang karena yang diserang dari tadi adalah Sans. Namun yang pasti Kairi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Flaptzy. Iya, Itu ada satu shutdown yang menurutku penting juga ya. Karena untuk goalnya bisa dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah late game banget dimana gol juga sudah hampir sama. Waduh, lagi dan lagi tuh Boots-nya ditabrak oleh 2 orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk bisa menunggu kehadiran dari Bruno. Join ke dalam pertempuran ini, Lordnya pun belum menjadi milik siapapun. Coba lihat, Sans-nya bersembunyi terlebih dahulu dari pergerakan Kairi. Sama, karena untuk satu wave minion akan segera dihilangkan dan Boots-nya menjadi orang terdepan. iya ini cewek sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-pemain Epic Brand yang bisa muncul dari rumput manapun. Yap. So sekarang posisi dari Boots dan juga Kiboy udah mulai menjaga nih dari area rivernya. Sans juga udah melihat pergerakan dari Flaptzy tapi Ogwen Ini beneran mau ditabrak? Tidak dong. Ini Karena kalau chill tadi aja ditabrak sih. itu akan menjadi sebuah momentum. Tapi Kairinya sekarang mencoba untuk bisa langsung mundur juga bergabung dengan rekan-rekannya. Dan mereka mau nggak mau nggak bisa kontes terhadap Lord tersebut. Iya, Super Minionnya terus nge-push masuk ke base dari tim Onyx sih. Jadi mau nggak mau Onyx mereka lumayan terdistract. Tentunya harus mulai peka juga untuk melihat minion yang terus-terusan nge-push masuk ke area base-nya. Jadi ya AP Brand juga aku rasa mereka pun tahu Onyx nggak bakalan bisa untuk melakukan kontes dengan cukup mudah. Ya, tugas dari AP Brand jelas ini untuk mencari Sans ya ada di mana. Terutama Flaptzy yang biasanya menargetkan Sans. Waduh, damage-nya ternyata masih bisa lihat dan lihat Augen Damage. darahnya penuh kembali. Padahal barusan udah dikasih damage tuh. Iya, Satu kombinasi full dari Kairi tadi udah dikeluarkan gitu. tebel banget itu. Ya, Gadewin plus Viper ya kan dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini benar-benar gila sih pertempurannya yang sesaat lagi mungkin akan langsung kita Dan saksikan Sans. dengan adanya Lord yang bergerak di bagian depan. Dan juga Piu-nya udah mengeluarkan lagi ke arah satu Winter saja, tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Cycling Eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Ranking Center langsung dikeluarkan. Lordnya masih berada di atas tersebut. Ceweknya. Langsung Cewek? dikeluarkan. Flaptzy-nya Quick Send Guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi Winter Dancer di dalam tubuhnya. Dan juga lihat di bagian belakang Piu-nya. Piu. Akankah Piu berhasil langsung dihilangkan? Dan benar Piu-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada beberapa laser Impulse Jet-nya connect. It's time for Onyx. Double kill, triple kill. Waktunya comeback dan Teamwork. melakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh satu kali teamfight dan Onyx mengembalikan
wipe untuk tim Onyx. Dan Yes. kali ini Keyboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngelihat replay nih ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan bahkan view terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Wah gila Dan itu Keyboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat dua pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one Ini dia, push. one strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang. Waktunya untuk Epic Brand juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Bener. Apa yang salah. Dan juga mungkin untuk para provok